2020 ini terkait dengan senjata. Ya pasal yang menghentikannya apa itu Pak? Klausulnya apa itu? Apa pasal yang menghentikan ini? Ada klausulnya apa? Mana? Kajian dan melakukan hasil penyelidikan menjadi dasar pengambilan yang diputuskan dalam rapat. Tanggal berapa dan berapa plenonya? Makanya yang pertama untuk mengklarifikasi dari terlapor. Yang pertama yang diminta itu ada. Oke lah kalau hasil klarifikasi atau BAP istilah dari kepolisian itu tidak boleh kita ketahui, hanya bisa kita data. Kemudian kalau berkaitan dengan data aturannya, ya kita paham semuanya. Dan kalau memang itu, dan satu lagi, walaupun ada aturan terdapat atau terbawa di poin 8 itu ada 3+2 hari waktu yang bisa dipakai untuk evaluasi, ya bukan berarti dengan tanggal 15 baru diselesaikan ya. Artinya kita disuruh lari tapi ditembak di jalan, kira-kira begitu gimana? Itu loh Pak. Makanya saya tidak jawab ya, serius kalau begini. Dan kalau Bapak menjalankan dan saya melapor di DKPP ya tidak hanya DKPP, PSOE bisa jadi. Laporin KPKW yang hari semua. Kita tahu semua anggaran berapa miliar. Kita tahu semua Pak. Periksa. Gitu loh. Nah ini yang membuat kita sampai sore hari ini menjadi seolah-olah sia-sia ya, tapi kita nggak bakalan berhenti di sini. Tuh, Ya, Berhenti di sini. lanjut. Itu Pak. Mau maksudnya yang dilaporkan oleh PSI oleh salah satu relawan kami di Pulau 3 itu mohon untuk dicabut agar kami bisa membahas baru itu loh, melengkapi kami. Sudah memepet waktunya, ngirim surat pemberhentiannya pun beda hari. Tanggal 16 setelah apa juga? Setelah rekapitulasi KPU Pak. Kalau kita gabung-gabungkan nih Pak, dihubung-hubungkan, tapi kan takutnya kita dianggap subjektif. Itu loh Pak. Jangan kemudian menganggap kita itu tidak menyatakan. Saat ini tidak bisa secara meyakinkan menjawab seluruh pertanyaan yang dihadirkan secara bebas sesuai peraturan, dan kemudian transparansinya saya kira sangat diragukan. Ketika ditanya forum apapun yang memutuskan surat penghentian ini, saya kira proses kajian itu penuh dengan subjektivitas Pak. Jangankan Bawaslu, kita pun kalau soal mengkaji dan menyesuaikan ini dengan aturan kita bisa. Tapi kalau kemudian kita menilai ini sesuai dengan kepentingan pribadi masing-masing, kan bisa juga kita artikan berpersepsi seperti itu. Nah, makanya saya tadi di awal yang paling objektif adalah persidangan. Apapun hasil persidangan selama itu transparan, saya kira semua orang bisa menerima. Seperti halnya pengalaman yang sudah lalu-lalu di dalam pemilu bersengketa, apapun itu persidangan yang menentukan. Diterima atau tidak sebuah laporan atau sebuah kasus itu hak konstitusional hakim untuk menentukan. Nah, bukan berdasarkan kajian yang menurut saya sangat dipenuhi dengan unsur subjektivitas, gitu kan. Satu sisi beberapa pertanyaan terkait laporan yang sudah terregister pun tidak bisa dijawab dengan lugas. Kenapa laporan nomor register sekian ini bisa diketahui secara transparan, kemudian diklarifikasi, sementara yang lainnya pelapor sama sekali tidak tahu menanggung. Ini kan menjadi satu keanehan, gitu kan. Pelapor sebagai subjek yang melaporkan tidak tahu proses ini sampai sejauh mana, sehingga dalam tanda kutip tadi Bung Sultan mengatakan ini jangan-jangan ini apa namanya dipepet-pepetin atau dibohong-bohongan lah gitu istilahnya. Bohongan kan cara waktu, ada jarak waktu 3+2 gitu kan, di Perbawas nomor berapa kan begitu. Ya bukan kemudian sampai 5 hari selesai Bapak bikin surat kita Pak. Tanggal 16. Kita sudah habis waktu. makanya saya konkret menurut saya forum hari ini kami memohon agar surat itu dicabut. Cabut. Cabut. Itu
Ini kan memberi kesempatan lagi. Ini tetap laporan ini dilanjutkan, jadi tidak ada dihentikan Pak, sampai kepada proses penyidikan, bahkan kalau mungkin ke penyelidikan gitu, untuk pembuktian bahwa ini masif. Karena kan kemarin kita sudah menduga ini sudah terorganisir, ya sudah sistematis, tinggal masifnya aja yang memang belum bisa kita buktikan gitu. Jadi TSM-nya nanti mungkin dalam proses persidangan itu sudah ketemu gitu Pak. Awet. Jadi terkait dengan penanganan pelanggaran itu ada tersendiri. Nah, untuk pidana pemilihan ini dilakukan penanganannya di sentra Gakumdu. Nah, terkait dengan persidangan itu ada sengketa proses. Itu terkait dengan perbedaan penafsiran antara penyelenggara dalam hal ini KPU dengan peserta. Juga ada sengketa pelanggaran Pak. saya sampaikan dulu itu terkait dengan sengketa proses. Ada sengketa antara penyelenggara dalam hal ini KPU dan peserta pemilu. Kemudian terkait dengan persidangan administrasi itu ada di Perbuatan 9 untuk pelanggaran administrasi TSM, dan itu pun prosesnya itu di provinsi bukan di kabupaten. Tidak masalah, tidak masalah. Kalau saya tidak masalah. Memutuskan provinsi. Proses awalnya dilakukan secara baik, jadi dilayani secara baik oleh Bawaslu Kabupaten. Soal nanti persidangan di Bawaslu Provinsi, no problem Pak. Jangan merasa kemudian Ini sudah nanti ada Bawaslunya hasil sidang. Allah memberikan hak Berbeda. Berbeda. Kalau yang kami tangani ini kan terkait dengan pidana pemilihan, bukan terkait dengan administrasi TSM. Baik Pak, saya potong Pak. Beda. Baik Pak, ini masuk pidana nggak orang di suap itu yang kena alat buktinya ada masuk pidana nggak pertanyaan saya? Pidana bukan itu. Pidana bukan. Itu dugaan tindak pidana pemilihan. Ya, ada buktinya ada itu kan. Karena dugaan semua alat buktinya anu dulu dong. Diproses dong. Ini kan sudah beberapa yang kena ketangkap segala macam. Masa dugaannya tidak bisa diperjelas? Kan lebih dari 3 Pak. Bukan masalah akan mempengaruhi suara atau tidak, bukan. Ini pada pidana kena tidak, masuk tidak, kan itu. Kalau begitu kan surat penghentian ini anggap saja bisa diartikan kita telah salah duga kan gitu ya. Iya. Gitu. Padahal dugaan itu harus dibuktikan benar atau tidak di persidangan, Pak. Kenapa? Iya. Tadi sudah saya sampaikan ada tahapan-tahapannya. Ya, tahapan itu saya tidak bisa dihentikan secara subjektif atas kajian itu, Pak, menurut saya. Kalau kajian itu subjektif, Pak. Prosedurnya Sekali ini interest. Ya, tadi masalah subjektif atau tidak subjektif atas hasil kajian yang telah dilakukan, silakan Laporkan ke DKPP. Kan artinya begini Pak, tadi katanya, Ya. ini misalkan saja tidak dibuktikan, karena nanti mekanismenya ini kan alurnya akan ke atas kan, ke Bawaslu, Bawaslu provinsi kan, terkait yang ini Yang pidana pidana. ya, terkait dengan tindak pidana. Kalau ini berlanjut, itu Ya, akan benar. dilakukan persidangan di PM. Itu tidak ada kaitannya dengan administrasi TSM. ya Administrasi TSM itu mekanismenya lain lagi. Ketika ada yang disampaikan, dilaporkan ini dugaan pelanggaran administrasi TSM, itu adalah mekanismenya. ini kan dua nih, pidana dan administrasi TSM, administrasi yang dimaksudkan sanksi Kan kita bicarakan kan yang sudah ditangani itu terkait dengan tindak pidana pemilihan. Cek lah Pak Cek, saya ini masih kena itu ya lah, bukan harus jawab. Balik deh ya. Saya punya registrasi 3 pelapor, bener Pak Wawan? Iya. Jawab. 2, 3, 4 nomornya ya. Yang satu untuk kecamatan Lari, saya sebagai pelapor itu adalah diklarifikasi, benar? Kunaon anu nomor 3 jeung nomor 4 itu. Gitu. Kedua, yang namanya tempuran, yang namanya Rengas Deglot, yang melapor siapa kawan? Saya yang melapor ya. Kunaon saya juga diklarifikasi untuk
untuk tempuran yang sangat deklok. Tahu-tahu dihentikan. Dan juga kenapa kalau pemberitahuan tentang status laporan dari deklok ajen tempuran nepi kakuring ari palebah anu kieu na nepi kakuring alasanna tadi dijawab sebab ieu mah cenah orang NKRI KB. Aduh bohong banget. Bang baca kan dia lain orang NKRI tah orang NKRI mah Haji Mahar saya jeung Rohadi ieu teh aya salapan. Itu kan lucu. Kan sebaiknya yang tempuran dan juga yang lungas deklok, kalau memang itu saya pelapor, saya juga harus jadi diklarifikasi lagi. Kunaon merenangan ayah untuk di perpura ini enggak kan? Ujung-ujungnya ini berita acara klarifikasi saja ke yang bersangkutan ahli ieu kunaon ka urang ka pelapor. Cik tanda tanya enggak buat kita semua? Tanda semua. Eta we heula. Aturan-aturan juga ngalieurkeun itu kan dia pacek lah. Nah, itu nanti akan berujung kepada hentikan ini untuk pelaporan ini. Betul pakai. Lanjutkan ke Pak. Cabut. Bukan, yang dua yang belum diklarifikasi ini, Pak. Yang dua sudah dilakukan klarifikasi, Pak. Siapa? Enggak, pelapor sudah diklarifikasi. Jadi klarifikasi itu sifatnya dapat dilakukan. Jadi bisa dilakukan ataupun tidak. Tidak dari bahasa dapat ya. Kalau yang pertama diklarifikasi, kenapa yang dua tidak diklarifikasi? Yang tempuran datang kok untuk diklarifikasi. Saya sebagai pelapor. Pelapor. Dapat dilakukan, kenapa tidak dilakukan? Saya sebagai pelapor klarifikasi nggak Bapak? Bapak suruh menunjukkan surat pemanggilan saksi aja tidak bisa kok. Betul diklarifikasi. Saya tidak diklarifikasi untuk tempuran dan yang lungas deklok. Kenapa? Ini Jawab. untuk pelapor itu kan sudah dituangkan di dalam laporan. Kenapa yang diklarifikasi? Ini ada hal-hal juga yang ingin disampaikan oleh terhadap laporan. Itu ada hal-hal yang perlu diperjelas. Makanya kan dalam kemarin itu ada pengembangan warga yang kami undang. Tadi itu sudah ada 28 yang kami undang, hanya 18 yang datang. Penyambung ya? Bahkan Menyambung. Ini Bapak, ini jawabannya gini. Saya sebagai pelapor 3 kecamatan, untuk saya diklarifikasi. Berarti kan ada 2 lagi. Sedangkan klarifikasi saya sebagai pelapor itu adalah klarifikasi kecamatan Kelari. Di situnya, benar? Iya. Jawab. Tetapi untuk tempuran dan juga lungas deklok, ya, ini kenapa saya tidak diklarifikasi? Untuk lompat deui ka Kelari geus puguh saya diklarifikasi. Kenaon ari tempuran entong diklarifikasi undangan itu. Kan saya pelaporna, Pak. Kalau dibatalkan yang sudah diklarifikasi tidak masalah. Ini semuanya belum diklarifikasi sudah dibatalkan. Mungkin ini ini kan Pasal diulang mungkin Bapak. Ini disaksikan oleh penegak hukum. Ini produk hukum, Pak. Produk Harus hukum pasti ini. gitu. Teman-teman hadir di sini ingin memastikan satu ya. Ya, Tadi betul. apa sih menjadi kendala sampai mentok nama? Tadi pimpinan sudah mengutarakan minta untuk ada rapat tertutup, kita akan buka gitu tadi maksudnya. Nah ini kan ada hal-hal yang memang tidak boleh secara etik. Kenapa sih sampai mentok dilakukan hal apa aja? Nah itu nah, makanya kalau memang itu sebaiknya lakukan hal itu dulu Pak, sehingga tidak lagi berpikiran oh ini ada apa nih Bawaslu ada apa sampai mentok. Nah itu kan terkait kajian hukum Pak, kajian hukum unsur-unsur apa aja yang tidak terpenuhi. Nah itu kita bisa diskusi di situ Pak, tapi tertutup. Nah izin Pak, nah itu jauh lebih baik. Iya mah malah ya ujung lah Pak, kamu itu sedang artian karena kan kita keterbatasan dengan tadi hal-hal yang tidak boleh dibuka secara publik. Isi daripada proses klarifikasi apa masalah, tapi tadi pimpinan sudah mengutarakan ada kalau memang nanti bisa di hal yang apa proses tertutup ya mungkin kita bisa diskusi di situ. Nah mungkin itu adalah jalan
sehingga pelapor pun tahu posisinya di mana sih. Di sini kan kita tidak hanya dari Bawaslu, ada pihak kejaksaan dan kepolisian. Inilah tim kami yang mungkin nanti kita akan diskusi, Pak. Jujur ya, kami semangatnya sama. Komisi di mekanisme, Pak. Mekanisme maksud kami ada hal-hal yang memang khusus pari, Pak. Kita pun bergerak di kecamatan. Itu pun nanti kita buka sampai sejauh mana, sampai malam-malam kita berapa kali surat yang kita kirimkan. Maksudnya itu nanti kita ngobrol di ranah tertutup. Izin mohon sekali lagi sehingga forum ini ada ujungnya, Pak. Cicing, guys, yang arti tertutup katanya. Saya tanya, ada nggak aturan yang mengatur itu di bawah? Sekali lagi, ada nggak aturan pada saat kita mengklarifikasi seseorang atau memang ada pelanggaran pilkada ini harus ada forum-forum tertutup. Kalau ada, buka. Pasal berapa? Pasal berapa? Jadi kita berbicara jangan berdasarkan persepsi akal atau kepentingan egois, ego sektoral dari sebuah institusi. Saya tidak mau itu. Ada nggak aturan itu? Apakah di Per Bawaslu atau di undang-undang? Ada nggak? Jelas katanya. Makasih Pak Haji. Siapa? Sama audiensi. Saya sendiri tadi dengar-dengar, saya juga bingung. Semua ditanya Pak Haji itu ada terangkum semua Aceh ya. Jadi kalau kembali kita tuh punya aturan, ada Perbawaslu. Itu Perbawaslu 10 2019 naik informasi publik. Terutama masalah kumpulan putusan-putusan pelanggaran. Perbawaslu tidak bisa semena-mena menginformasikan. Dan itu juga kumpulan putusan pidana, politik uang. Ini ada aturannya. Kami nanti justru yang kena. Bukan kita buat itu yang namanya di sini penetapan daftar informasi publik. Semua standar. Jadi rekan saya Pak Bani katakan kalau mungkin ada kita perwakilan gitu, ayolah kita terbuka. Kenapa kendala-kendala itu harus kita buka? Dan di sini juga tertera bukan Bawaslu saja, ada polisi, ada tentu juga mereka punya argumen lagi. Kita juga tadi kan secara kami 5 pimpinan plenokan, gitu kan? Ada wilayah. Tapi setelah di SG1, sentra umum itu beda lagi. Ada beberapa formil syarat yang harus tercukupi. Tapi itulah dari Pak Haji. Ada kita juga aturan yang lain yang mengatur. Tentu kalau begini kita bukan apa? Ya kalau begini kan silakan. Katakan yang menjadi tim pemenang atau tim dari 03, ayo kita ya lebih persempit lah, karena ada hal-hal yang kita mau informasikan ini kita harus juga jamin. Itu Pak Haji. Maaf Pak, begini Pak. Oke, yang dikatakan oleh Bapak memang ada aturan-aturan yang sifatnya silent yang tidak bisa dibuka secara umum. Dengan aturan. Dengan aturan. Walaupun aturannya sampai saat ini saya masih blank Pak ya, aturan yang mana? Ada Pak, Perbawaslu 2019. Oh, jadi ke 19? 2019. Perbawaslu Nomor 10. Biasanya, maaf, biasanya, saya bodoh nih Pak. Biasanya yang namanya Perbawaslu itu akan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2016. Dan kalau membuat sebuah peraturan Bawaslu, biasanya itu tahunnya 2020 Pak. Terbaru. Yang terbaru itu sekarang 2019. Punten bisa abdi dong. Dan memang abdi nggak bodoh masa. Mung abdi ngawartosan. Apakah ini Perbawaslu tahun 2020 apa 19? Sebab saya lihat yang disebut Perbawaslu semuanya saat ini yang terbaru tahun 2020. Bisa nanti kita share secara gamblang, bisa kita share ya. Enggak, nah bukan itu. Saya bapak-bapaknya belum tadi mengatakan bahwa ini adalah Perbawaslu nomor 10 tahun 2019. Ini kalau Perbawaslu tahun 2019 ini sudah lama. Nah, ada enggak Perbawaslu? Sebab disebut Perbawaslu itu adalah yang terbaru di 2020 yang masih berlaku sekarang, itu satu Pak ya. Jadi bukan ke 2019. Tapi kalau memang itu nomor 10 2019 itu masih berlaku, ya saya nggak ada masalah, berarti masih diberlakukan 2019. Cuman saya semangat mempelajari Perbawaslu Pak. Kita juga mempelajari itu. Nah itu satu Pak. Yang saya pertanyakan juga begini, kita tidak tahu ini silent.
dan saya tidak tahu ini harus ada yang tertutup, Pak. Tetapi kan kami harus transparan kepada, sebab kami di pundak kami ini sebagai lembaga kami, pundak kami ini kan harus menginformasikan kepada rekan-rekan hasil kajian saat ini, hasil daripada audiensi ini. Dan kami tidak pernah menginginkan sebuah audiensi itu bersifat tertutup. Cuma audiensi itu diterima oleh penerima institusi yang formal. Pak, maaf yang datang sekian orang, tetapi biasanya kalau memang ini sistem yang terbuka dan harus diketahui oleh umum, ya wartawan jadi alonang ya Pak, maaf demi Allah tuh daratan di mana lah, daratan kan ya kita buka, sebab ini adalah sebuah pesta demokrasi yang harus betul-betul demokrasi secara transparan dari hasil pilkada tanggal 9 Desember 2020. Cuma itu sebetulnya kami, Pak. Adapun tadi ada silent, harus tertutup dan lain sebagainya. Oke, Pak. Saya juga di keuangan ada hal-hal yang sifatnya permanajemen, yang sifatnya adalah plus management. Tetapi ranahnya itu yang tidak akan dibuka di forum semacam demokrasi pemilu ini, pilkada ini. Kalau pilkada ini yakin seluruh masyarakat yang memang itu hak pilih pasti harus terbuka. Kalau keuangan ada kemungkinan, sebab keuangan itu tidak ada atau tidak akan terbuka dan semua umum itu tidak tahu. Biasanya terjadi pergeseran anggaran, terjadinya untuk keuangan yang harus disimpan, sisa lebih hasil. Itu sifatnya begitu. Sifatnya kalau memang itu yang salah itu biasanya bidang moneter, Pak. Maaf, lain mematakan aja kemarin punten Pak Bapak. Sifatnya moneter, sifatnya adalah hankam, pertahanan keamanan yang saat ini TNI, mungkin kepolisian dan lain sebagainya. Itu biasanya Pak, yang sifatnya silent yang begitu, gitu. Nah itu yang diketahui oleh kami. Kalaupun memang sekarang pemilu juga harus ada yang ditutupi dan harus silent, ya kembali kepada aturan. Aturan mana Pak? Tapi ini semacam aturan, laporan pemberitahuan tentang status laporan yang diberhentikan. Ini yang dipertanyakan oleh saya. Wajar nggak saya menanyakan begitu? Kewajaran saya, jawabannya adalah ini ada silent. Nah ini yang saya tidak masuk akal. Sebab begini, satu sisi saya ini menerima, sekali lagi, satu sisi saya menerima ini 3 surat pemberitahuan tentang status laporan. Terdiri dari, itu ya Pak, 1 adalah Kecamatan Kelari, 1 Kecamatan Tempuran, 1 adalah Kecamatan Alas Depok. Nah, kalau pemberitahuan tentang status laporannya, saya dikasih tahu. Juga berikut ininya, ini ada 9. Resume dari berita acara klarifikasi ini 9. Untuk kecamatan mana ini? Kecamatan Kelari. Kenapa yang 2 ini kok tidak diberikan kepada saya? Kan saya pelapor, berhak dong saya menanyakan itu selaku hak pilih dan juga selaku warga negara di Kabupaten Kerawang. Itu Pak yang dipertanyakan oleh saya, ini prihatin saya dengan cara-cara begini gitu. Ada apa dalam tanda kutip ini di bawah? Gitu Pak. Mana lanjutkan.